lo bagiin di daerah sini, kalau habis ntar lo gue bayar $100. Ya udah gue ambil kerjaannya, dan lo bagi-bagi gue employ, bagi-bagi kita semua. employ sama Anis ya. Investment on people and on people tuh kitanya, partnernya dan pekerjanya tuh is always been yang kita fokusin gitu loh. Bisa nggak nih orang-orang ngerjain ini dan bisa long term atau enggak? Itu sih kalau menurut gue. Sekarang mencoba untuk meng-create infrastructure untuk membuat potential founders itu bisa build the business gitu. Jadi market turning from misalnya angel into venture building gitu kan. Sebenarnya jadi how can this infrastructure help ideas to grow sebenarnya sih itu. Jadi strateginya sih di situ. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray. Kali ini gua kedatangan temen gua dan juga salah satu angel investornya Ledger Al yang di awal-awal. Namanya Alwi dan Anis. Welcome bro, welcome. Thank you banget for coming today. Sama. Likewise. Coba ceritain dulu dong background lu kayak gimana sih? Gue waktu ketemu sama lu waktu kita kuliah dulu kan, to be honest, I have no idea man your background kita, karena kan waktu kita kuliah kan kayak we never ask bapak lu siapa kayak gitu kan. bapak lu siapa, kerjainnya apa gitu. Tapi yang gue inget dari lu berdua tuh kayak lu masih salah satu anak yang kuliah di Australia yang masih kerja. Gue ingat tuh Anis tukang apa lu waktu itu? Delivery driver. Iya, pizza. Juga nganterin pizza gitu kan. Lu gue pernah kayaknya waktu itu pernah ketemu lu lagi waiter di iya, Max Brenner kayak gitu. Gue cerita dong gimana background lu yang kira-kira kita nggak tahu, gue nggak tahu dan mungkin orang-orang kan juga nggak tahu kayak gitu. Iya. Lu dulu boleh. Okay. Gue di Sydney 2003 akhir ya, gue berangkat tuh September 2003 akhir, gue masuk ke Taylor College. After Taylor College itu gue maunya ke Sydney University, right. Tapi nggak dikasih jalan sama Allah, jadi gue disuruh melipir keluar Sydney. Mungkin Allah udah ngasih jalan bro, cuman itu dia jalannya, dikasih jalannya yang lebih baik. Oke. Nah, gue disuruh masuk ke SIBT. Nah, dari SIBT gue langsung masuk Macquarie, habis Macquarie baru lulus dan lain-lain. In between that road, gue mulai kerja lah. Pertama tuh gue kerja sebetulnya sebagai salesman, itu yang paling unik buat gue sih. Salesman? Gue sebagai salesman di Myer Department Store. Gue tuh jualan produk untuk anak kecil gitu, jadi kayak puzzle gitu. Gue suruh jualan ke anak kecil. Lu jadi kayak shopkeepernya gitu jadinya? Bukan hanya shopkeeper, tapi gue bener-bener salesman. Gue nunjukin ke orang-orang gimana cara mainnya, is it seru atau enggak. Nggak boleh nyebutin brand ya? Nggak boleh nyebutin brand. Tapi puzzle. Oke. Gue notice itu sih, kok lu nggak nyebut nama brandnya, gue pas ngomong, nggak boleh. Ya itu unik banget menurut gue. Itu give me a lot of confidence, even di sekolah walaupun gak bagus-bagus sama sekolah gue ya. Cuman itu give me that confidence. Terus habis itu setelah gue kerja di situ, gue mulai cari kerjaan lain di waitressing. Nah itu di Max Brenner, actually gue on and off. Overall almost 4 tahun gue di Max Brenner sebagai waitress. Sampai gue lulus, terus pas gue lulus gue kerja lagi di ini Opera House, waiter juga? Bukan waiter, gue sebagai stock manager. Nah itu I was the first one in, I was the first one out juga. Jadi just making sure ada stok buat malam itu gitu ya? Yes, betul. Itu unik sih menurut gue experience di situ. Terus lu pernah kayak ngasih kerja bagi-bagi flyer gitu kan? Flyer itu melalui Anis sebetulnya. Dari lu. Iya. Lu kerjanya gimana waktu di sana? Gue dulu kan delivery driver. Tapi kan kayak kuliah. Gue actually ke Sydney itu tahun 2004. Gue tuh kan sebelumnya di Perth. 2001 sampai 2003. Lu cabut duluan ke Australia tapi ke Perth dulu. SMA gue SMA. Habis itu gue 2004 gue pindah ke Sydney. Terus gue mulai kerja kayaknya 2005-an gue kerja di pizza ini delivery. Jadi basically nggak boleh brand kan. Jadi lu delivery pizza tuh, jadi lu kayak nongkrongin di depan pizza shopnya dengan mobil lu. Nungguin nih ada order
alamatnya ini. Iya. Okay. Nah terus udah gitu si ownernya kan, lu daripada kan jam 5 sampai jam 10 bukanya. Iya. Lo jam 5 sampai jam 7 basically nggak ada orang yang order gitu kan, sepi. Akhirnya dia kasih, nih ada flyer nih. Lo while kenapa nggak lo bagi-bagi aja nih flyer while ini, terus akhirnya bilang kita bagi-bagi boleh tapi not in the working hour boleh nggak? Misalnya kayak in the morning atau in the afternoon boleh aja. Terus dia kasih waktu itu berapa? Satu dus itu $100 ya. Jadi kalau kita ini lo bagiin di daerah sini, kalau habis ntar lo gue bayar $100. Ya udah gue ambil kerjaannya, dan lu bagi-bagi gue employ, bagi-bagi kita semua. Employ sama Anis jadi gitu ya. Oke. Gitu. Interesting sih karena like one of the thing yang stick out dari gue tentang lu tuh, jadi meskipun you're coming from somewhere gitu ya, tapi lu punya willingness buat kerja yang kerja istilahnya tuh kayak blue collar job gitu kan, kayak gitu. Itu emang udah diiniin sama bokap nyokap lu, apa lu terpaksa, apa karena memang gak dikasih duit, atau like how does it look like sih, kenapa bokap lu atau nyokap lu ngebiarin lu untuk kerja gitu? Sebenarnya ini very interesting story sih. Kenapa kita at the beginning kita mulai kerja itu gara-gara kita punya cita-cita punya mobil di Sydney. Simple ya. Very simple. Karena kita pengen punya mobil di Sydney. Terus gue tuh waktu itu pernah di advance sekali doang, gue di advance kasih jajan selama 5 bulan di depan. Oke. Lo manage deh sendiri gitu kan. Abis di bulan pertama kan? Nah hampir itu begitu kan. Instead of abis, kita abisinnya beli mobil. Oke. Jadi Anis ngutang sama gue ngutang sama diri gue untuk bayar rental untuk hidup. Oke. Nah jadi kita punya apa ya di pressure on our own untuk kita harus kerja. Kalau nggak gue nggak hidup gitu loh. Nah, that's how it starts sebetulnya. Very simple and. Tapi lu kenapa nggak minta aja sih duit buat beli mobil kayak gitu sama? Nggak dikasih. Ya kita nggak gampang minta untuk ini lah. Pokoknya yang jelas berapa yang dikasih ya secukupnya. Nggak over gitu kan. Tempat tinggal juga nggak over. Gitu ya. Uang makan juga nggak over. Intinya sih supaya kita bisa manage dengan whatever we have aja. Ya. Jadi memang dari sebelumnya bokap nyokap lu udah bilang oke, lu di sana lu kerja anything more than apa yang dikasih ya lu mesti cari sendiri. Betul. Gitu. So it's never kayak misalkan easy money. Gue minta mobil, gue minta rumah kayak gitu. So is it always be part of your culture di family lu? Kayak seperti itu, yang lain juga treatmentnya sama, cousin lo yang lain juga? Not all ya, not all. Tapi majority kayak begitulah. Majority itu benar-benar bukan hard life ya, tapi lebih you need to go on the ground, feel it, untuk ngerti gitu. Iya, sebenarnya tuh ini juga sih dari kita itu memang di keluarga kita dari kakek gitu, memang udah terbiasa juga diajarin untuk service. menservis orang. Jadi sebenarnya tuh kayak kita kayak misalnya kalau biarpun kita anak atau cucu gitu, ada tamu, ada pembantu, tapi kita tuh selalu diajarin gimana caranya you still have to service gitu. Ini tamu nih butuh apa gitu, misalnya minum, makan segala macam. Biarpun ada pembantu tapi ya you have to look after your guest gitu. Jadi makanya kita kebiasaan untuk yang ngerjain gitu loh, kayak misalnya bikin teh, bikin itu segala macam, itu sampai sekarang culture-nya masih kita jalanin. Oke, that is very interesting man. I mean setelah lu pulang dari Sydney, lu nggak langsung ngerjain family business dulu kan? Lu sempat kerja dulu di banking ya waktu itu ya. Lu waktu itu gimana, Wi? Itu udah di plan atau gimana? Actually sebetulnya gua sama Anis sama Mahdi itu dari dulu pun, dari SMP if I can remember itu udah pokoknya kita harus kerja dulu. Nanti udah selesai. Ini come from siapa gue nggak tahu juga sih sebetulnya. Cuman itu udah ada di kita aja. Pokoknya kita kerja dulu di luar, nanti baru kita bisnis bareng ya. Business has been at the back of our mind since early age lah. Emang mungkin keluarga entrepreneur juga. Jadi kita pengennya kerja bareng dan do it together gitu. Tapi pengen banking, gue ngelihat mereka karena mereka lulus duluan. Lulus belakangan. Gue lulus belakangan. I see. Mereka lulus duluan dan di banking, dan menurut
menurut gue wah ini exposure terhadap multiple bisnis tuh bagus banget. Ya. Nah, that's why gue pengen masuk banking. Mungkin kalau Anis lo dari Mahdi kali. Iya, sebenarnya gue pas dari cabut karena gue background gue accounting and finance juga kan. Jadi emang mau cari kerjaan dari situ, cari kerjaan yang related to accounting sama finance. Sebenarnya tapi gue tuh dari dulu gue lebih suka finance daripada accounting. Accounting is boring ya. Iya, jadi makanya gue cari kerjaan yang related ke finance, corporate finance kayaknya kan lebih seru gitu kayaknya. Ya. Nah, Mahdi malah join duluan ke banking. Actually waktu gue nyamperin dia sebenarnya cuman kayak lagi dia over lunch time, gue lagi main-main ke kantornya dia, ketemu temennya dia, turn out di sini ada opportunity nih, lo ada vacancy kalau lo mau. Ya udah, actually gue submit CV gue, langsung dipanggil MT program di banking ya. Oke. Interesting. Cuman lanjutin bisnis keluarga tuh always been in the back of your head. Yes. Ever since pada saat kuliah dan segala macam gitu. Tapi jalan kesananya tuh nggak langsung gitu. Pokoknya gue lulus kuliah gue langsung kayak gini, nggak kayak gitu ya. Enggak. Oke. Nah sekarang kan lu berdua fokus di continuing bisnis Umawar Group ya. Yang udah berdiri dari 1978. Berarti lu udah di generasi ketiga nih kan. Nah, you know what they say. Wave kedua. Oke. Tapi you know what they say about third generation kan? The 85% they say it will fail kan. The failure generation. Tapi pas sejarahnya Umawar berdiri dari 1978 tuh sebenarnya kakek lu ngerjain apa sih di awal-awalnya gitu? Sebenarnya awalnya itu actually backgroundnya itu kakek gue tuh juga sebenarnya dari family business juga. Jadi sebenarnya dia itu kakeknya dia itu juga punya bisnis yang udah run kalau sekarang dari tahun 1929 kalau nggak salah 95 tahun until today still running. Masih still running. Tapi dia itu mungkin kebetulan juga kan nggak di Jakarta gitu kan, dia pindah ke Jakarta, dia start his own family business for anak-anaknya dia gitu basically. Tapi typical bisnis yang dijalanin waktu itu ya sama masih ice factory kan, awal-awalnya ice factory. Jadi ngediriin untuk anak-anaknya gitu. Dan ya dia setup, mungkin belajar dari family bisnisnya kakeknya dia untuk setup family business on his own di Jakarta. Gitu. Which is bukan di ice factory. Awalnya ice factory. Awalnya ice factory dulu. Habis itu branching out lah. Sebenarnya gue tambahin dikit. Sebetulnya kakek kita itu yang pendiri Umawar Group itu before 1978 itu udah punya bisnis yang dia create barengan sama sepupu-sepupunya dia untuk supply pupuk ke seluruh Indonesia. Itu the very beginning dia successful tuh di situ. Nah dia ke seluruh Indonesia. Nah dia bawa namanya PT, boleh ngomong nggak? Boleh. PT Tulus Karya namanya. Oke. Nah, Tulus Karya itu di create sama kakek kita barengan sama sepupu-sepupunya untuk distribution pupuk. Nah, at that moment itu fantastic banget. Sampai sekarang mereka masih megang aset dan ada macam-macam. Nah tapi at one point udah kurang baik di dinamikanya kurang baik dan kita udah tua-tua juga waktu itu. Akhirnya di divest semuanya. Nah kakek gue bilang ini ada anak-anak gue mau gimana nih. Akhirnya dia bikin bareng sama, waktu itu bokap gue baru anak pertama yang baru balik dari London, dia kuliah di London. Baru deh dia create Umawar yang langsung bokap gue sebagai yang kita tahu di hari ini gitu itu 1978. Nah itu dia baru mulai deh di properti itu di Jakarta. Itu ada beberapa sebelum itu tapi di 1978 baru diseriusin. Gitu. Oke. Jadi dari 1978 itu memang di area properti ya. Area properti. Oke. Waktu lu balik, waktu lu decide ini gue udah cukup nih di bank gitu kan. Lu kan bareng-bareng nih, lu Mahdi, IJ kayak gitu mulai start in the Umawar business itu gitu. Tantangan lo yang paling besar pada saat di awal lo take charge of the family business itu apa sih? Sebenarnya sih
restructuring. Ya. Jadi awalnya kan pas kita masuk kan kita with banking background, kita lihat juga kebetulan gue di large corporate. Jadi kita lihatlah how a big group itu form. Jadi dari situ juga at the same time actually barengan sama tax amnesty itu. Tax amnesty tahun 2015. Iya, kalau 2015 betul. Nah, jadi pas kita forming structure itu fortunately ada tax amnesty. Jadi kita harus restructuring group, ngikutin lah strukturnya si large corporates yang yang family ada business gitu kan. Jadi plus juga kita pakai konsultan struggle-nya ya basically explaining misalnya tadinya personal ownership jadi corporate, kita bentuk holding, pilih holding yang mana gitu-gitulah. Semua this process itulah yang challenge awal-awalnya menjelaskan, tapi fortunately ya keluarga kita cukup open mind, jadi dikasih explanation cost and benefit, abis itu ya bisa jalan. Sebetulnya step back sedikit dari pas kita pindah jadi yang Anis cerita tadi ya, tax amnesty dan lain-lain, itu sebetulnya kita itu udah resign duluan, not knowing kita bakalan megang Umawar. Oh gitu. Begitu. Lalu lu resign mau jadi apa? Kita mau berbisnis bareng. Oh, start benar-benar fresh gitu ya. Fresh bareng. Diawali dengan I think kita impor acai berry. Yes. Itu the very beginning kita resign itu jalanin acai berry. Acai itu dulu, kita udah ada back of my mind kalau berhasil kita bakalan sharing sama Umawar nih sama keluarga. Tapi kita belum, ngantornya masih di ruko, masih pokoknya tempat sendiri lah, bareng sama keluarga gitu. And then baru abis itu om dan bokap pada ngeliat, why not, lo kan ada background corporate, ayo dong coba bantu Umawar dong. Baru ditarik kayak gitu. Ngerti. Justru lu udah sempat bikin bisnis sendiri dulu nih sama cousin sebelum di fokus di Umawar ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngelihat Umawar ini kan aset properti ya, banyak aset properti kayak gitu. Menurut lu di industri properti di Jakarta tuh akan seperti apa sih kayak gitu? Sebenarnya sekarang kalau industri properti yang jalan sekarang itu depends lah, kan kira ada subsectionnya juga. Kita kan ada di high rise. Ada di residential. Lu ada high rise sama residential, yes. Iya, basic sama industrial juga di luar kota. Tapi sebenarnya for now kalau kita ngelihat residential itu demand-nya masih strong. Residential demand-nya masih strong. Jadi kita sekarang ini aktif sebenarnya kalau di property development-nya ya. Development wise itu sebenarnya di residential. Where the capital goes-nya tuh banyak kan di residential ya, melalui rumah ID. Yes. Oke. Ada kalau di build, ada plan untuk nge-build commercial high rise building atau apartments kayak gitu? Sebenarnya at this moment kita fokus yang kita ada sekarang kan, which is udah ada manajemennya juga sendiri. Kita cuman menjadi advisor atau supporting lah untuk PT-PT tersebut ya. Udah tahu kan ada CB sama Arcadia itu. Mereka masih punya lahan untuk bisa didevelop. Benar. Kita fokus on that. Kita at this moment kita belum mau ada branching out ke tempat lain karena masih banyak. Even CB sendiri aja masih I think plan towernya masih banyak banget gitu. Masih 7 tower lagi. Masih 7 tower lagi. As a plan, of course. Berarti kan artinya di satu CB Spark ini kan bakalan full of high rise tower harusnya nantinya. Oke. Tapi so those kind of industry selain development, tapi lu juga masuk ke area lain kan di industri properti itu sendiri gitu kan? Jadi basically kita mulai masuk ke services juga sih. Services of jadi si propertinya. Jadi kita masuk ke Matrix kan sebagai co-working space. Jadi intinya how to maximize revenue in one square meter area gitu kan. Maksudnya kalau kita konvensional office space ya segitu aja. Dengan ditambahin si service harusnya kita bisa naikin adding value. Terus juga kan other than that kita juga masuk ke sekolah gitu kan. Jadi juga sama providing service juga sebenarnya kan kepada orang-orang yang targeting tadi untuk orang-orang yang sewa, tapi actually jadinya ya
sekolah marketnya is a different, ternyata much bigger than just the space just gitu the space. kan. Oke. Sebetulnya mungkin yang paling filosofi utama kita tuh kita selalu develop within the ecosystem of property gitu. Iya. Misalnya kita tadi Anis bilang ada co-working space itu untuk memaximize whatever we have in the per square metersnya per square meter dan commercial building. Iya. On the other hand kita residential, we need support on that matter juga kan. Jadi kita create rumah.id. Yep. Rumah.id itu untuk facilitating the sales and experience of the customer untuk bisa membeli rumah dari rumah.id. Betul. Nah di dalam project-projectnya Rumah ID itu juga ada service juga di dalamnya yang which is lo tapping into juga gitu kan. Betul. Oke. Nah di strategi bisnisnya WIG itu kan basically berdasarkan dari from property ya, from the property asset gitu. How do you see focus versus diversified strategy? Jadi misalkan kalau misalnya fokus, gue mau kacamata kuda, pokoknya property, building yang banyak gitu. Nah kalau misalnya diversified mungkin lu sempat tapping into different industry juga, misalkan F&B, lu sempat healthcare juga kayak gitu kan. Strategi utama lu tuh bakalan kayak gimana sih ke depannya? Sebenarnya sih kita karena dari previous generations kita concentrationnya banyak di property. Sebenarnya kita tuh mencoba untuk branch out gitu. Sebenarnya sih supaya nggak put everything in one basket aja. Gimana kita bisa diversify risk gitu kan. Kalau property ada risk management kalau misalnya propertinya sendiri lagi crisis, habis itu kan harapannya ada yang lain yang menopang gitu kan, which is itu portfolio management lah. Jadi kan kita trying to change ourselves from just property player jadi investment company gitu kan. Kita masuk ke beberapa potentials gitu kan. One of them misalnya Ledger Owl, terus healthcare segala macam. Buktinya waktu kita lagi di pandemi properti sempat stuck banget. Healthcare kita yang boom gitu kan. Jadi maksudnya is just risk management aja sebenarnya to diversify portfolio gitu. Strategi kayak gitu di challenge nggak sih sama previous generations? Kayak tadi lu bilang kan previous generations pokoknya properti, udah lu mau kemana lagi sih, udah properti aja gitu, fokus gitu. Itu sempat di challenge nggak sih? Definitely on yearly basis kita di challenge. On yearly basis. Jadi bukan cuma one off di depannya doang. Oke. Kita di challenge yang previous generation tuh lebih, lo kan jagonya properti aja lah gitu loh. Sampai we proven ourselves that we created something new and works. Baru mereka punya we can do something else nih sebetulnya nih. Sampai kayak begitulah sekarang. Dan lu udah proven kayak waktu pas zaman COVID healthcare yang itu something highlight and juga. And that provides values to the commercial. Itu yang paling utamanya juga. Selain ngebantu orang untuk better dari COVID kan, tapi juga lu provide commercial value juga dari situ. So itu pasti jadi highlight pas lagi. Oke, that's interesting. Nah, kalau misalnya lu bilang going forward kan pasti WIG Umaur Investment Group ini kan nggak bakalan cuma stuck di situ-situ aja kan. Variabel apa sih yang menurut lu yang penting untuk bisa eksekusi strategi lu ke depan? Misalkan lu invest di tempat-tempat yang lain selain non property gitu. Kira-kira apa sih? Apakah orang? Apakah lo capital yang besar? Ataukah mungkin teknologi? Menurut lo variabel apa sih yang paling penting? Mungkin buat gua personally I think at the back of all of us itu selalu sustainability ya. Sustainability has always been at the back of our head. Whoever running it harus bisa long term. Partner kita harus bisa long term. Selalu kita mikirnya seperti itu. Bisnisnya pun sendiri at the beginning kita lihat is it gonna be long term? If it's short term bisa kita berubah nggak sih jadi something long term? Kayak contohnya waktu COVID kan ada PCR tapi nantinya akan jadi apa nih? That's always kita mikirnya kayak begitu. Jadi investment on people and on people tuh kitanya, partnernya dan pekerjanya tuh is always been yang kita fokusin gitu loh. Bisa nggak nih orang-orang ngerjain ini dan bisa long term atau enggak? Itu sih kalau menurut gua. Teknologi juga sih sebenarnya, kayak people and technology. Jadi sebenarnya people is
start with technology. Habis itu juga kita lihat juga kan scouting orang-orang yang bisa founders material segala macam. Makanya jadi kayak kita kan sekarang mencoba untuk meng-create infrastructure untuk membuat potential founders itu bisa build the business gitu. Jadi makanya turning from misalnya angel into venture building gitu kan. Sebenarnya jadi how can this infrastructure help ideas to grow sebenarnya sih itu. Jadi strateginya sih di situ. Ya, pastinya kayak waktu lu masuk di Ledger Owl di awal-awal kan juga we have that in mind juga kan. You have the ecosystem. Ya udah Ledger Owl bisa tapping into the ecosystem gitu. So that's definitely a way to go juga gitu buat bisnisnya kita. Oke. Kalau misalkan kita ngelihat sedikit ke depan gitu, lo ada industri yang yang in the back of your head atau memang dari generasi lu dari generasi bokap lu atau kakek lu bilang lo one day lu mesti masuk nih ke industri ini gitu, karena mungkin ada sisi kebaikannya, non commercial value-nya kan? Non commercial value tapi bisa di support gitu ya dengan commercial value-nya gitu. Ada nggak sih kepikiran? Lu sekarang udah di properti, healthcare, terus education, exactly. Sebenarnya sih kalau sebenarnya education sih yang paling. Kalau dari selalu yang kalau gue balik ini mungkin bukan not so much on business ya, tapi kayak misalnya kita kan juga punya foundation gitu kan, yayasan. Di yayasan itu kan sebenarnya fokusnya apa sih gitu kan? Pokoknya yang diharapkan itu selalu dari founder kita itu kita harus look after people di kesehatannya, pendidikannya, sama kehidupan kehidupan sosialnya basic untuk keluarga mereka gitu ya. Sebenarnya 3 ini yang selalu diomongin gitu kan, makanya jadi foundation kita banyaknya kan ngebantuin itu gitu kan. Actually not so much on the property. Jadi kita makanya di sini kita udah healthcare kita jalanin, education juga kita jalanin. While yang sosialnya tetap kita continue apa yang dia instruksi dia gitu. Tapi basically these two is like the ininya ya utamanya yang lu emang mau tackle gitu. Jadi mungkin going forward lu bakalan double down on healthcare, double down on education juga gitu. That's the plan. Nah, karena education sekarang gue tahu lu punya early childhood school kan. Ada rencana untuk bikin sampai ke jenjang-jenjang lainnya kayak gitu. Oh yes. Sekarang sih kita lagi ngobrol lah gitu ya. Ini nggak bisa ngomong kan. Jadi intinya kita tapi ada plan untuk long term planning of course. Kita kan setiap entering into a business pasti kita butuh partner gitu kan. Dan di sini fortunately di 2 sektor ini kita udah dapat partner yang bagus yang hopefully bakal mempercepat proses kita untuk reach our goal gitu. Oke. Apa sih like big goals di education tuh kayak gimana sih? Kayak kita ngomongin education, nanti gue tanya big goals di healthcare gitu. Misalkan education, big goalsnya mungkin lu punya sekolah yang jenjangnya dari TK sampai SMA, tapi di mana-mana gitu. Atau like, how do you put it aggressively? To put it aggressively, sebenarnya target kita sekarang ini punya dari early childhood sampai dengan kuliah within a year. Ya dalam 1 tahun itu ya harapannya ya. Karena it's possible. On the pipeline at the moment. It's possible to do that. Tapi of course not alone. Of course mesti partneran lah. Gitu. Tapi that's how you see it gitu. Betul. Ya. Oke. Dan itu mau diarahin ke many places gitu. Enggak. Kayak with one brand kayak gitu. At the moment itu cuman di resource yang kita punya di properti kita. Tapi ini within 1 year yang tadi Anies bilang ya. Tapi in the future we're definitely kita nggak limited to our property. Tapi gue tambahin sedikit lagi, sebetulnya at the end of the day, those ecosystem of education yang kita punya itu ujung-ujungnya harus memberikan value kepada foundation yang kita punya itu. Of course. Jadi kita punya program-program di dalam foundation ini yang kita udah ready untuk tap into the business of education and the business of healthcare nantinya gitu. Oke. Interesting. Gitu. Kalau misalnya healthcare, how do you see it? Kalau misalnya big like sebetulnya yang lagi apa lu bikin rumah sakit? Emang gitu? bikin rumah sakit. Itu within a couple of years lah maksimum couple of years kita harusnya bisa. At the moment kita lagi on discussion for that juga.
within our property. Kalau nantinya mau ke properti lain juga kita nggak menutup kemungkinan juga. And harus value-value di foundation ini yang orang-orang yang ada membutuhkan itu harus bisa kita tackle juga. Kalau itu nggak bisa berarti kita nggak berhasil gitu. Oke. Tapi strategi lu tuh selalu revolve di spesifik area nggak sih, kayak di Jawa doang gitu? Atau bisa lu thinking kayak di Kalimantan mungkin atau di KN, siapa tahu? Sebenarnya kita honestly kita ada bisnis di Kalimantan, ada bisnis di Kalimantan, dan cuman di Palembang. Dan di Palembang. Jadi Sumatera dan Kalimantan. Jadi tapi karena kita ini starting off branching out bisnis tadi ke dua industri yang kita sempat omongin itu tuh apa namanya, yang modal terbesarnya itu kan rata-rata kan sebenarnya propertinya kan. Dan karena kita starting off with the property, jadi kita mulai dari yang kita punya dulu. The property that you have dulu gitu ya. Iya, betul. Nah, kita tapi juga punya nih kayak properti di Kalimantan, properti di Palembang gitu kan. Jadi kita mungkin bisa jadi after successful operation di Jawa gitu. Kita mungkin akan bisa replicate gitu. Kita gain confidence juga untuk expansion gitu. Of course. Tapi so the short answer is lu nggak nutup kemungkinan itu bakalan arahnya nggak cuma di Jawa centric doang gitu ya. Sebetulnya yang kita udah multiple times kita pengen berkembang di residential itu di Bali. Tapi itu we realize itu banyak hype-nya, ternyata banyak orang yang juga menjalankan gitu itu, melakukan itu at the moment. Jadi kita mulai, dan nggak ada orang yang stay di sana, jadinya nggak terlalu kita fokusin. Oke, cool. Nah, ini gue balik lagi nih tentang etos kerja, struktur kerja lu di keluarga gitu kan. Kerja sama keluarga tuh kan banyak pros and cons-nya gitu kan. Gue nggak bisa kepikiran sih gue kerja sama keluarga gue on daily basis kayak gitu. Nah, gue tahu lu berdua kayak udah nggak bisa dipisahkan gitu, di kantor ketemu, di rumah ketemu juga, di acara keluarga ketemu juga gitu kan. Gimana sih cara lu ngebikin supaya hubungan lu dengan antar cousin, antar family itu solid gitu? Karena kan lu mesti ngemisahin antara hubungan keluarga dengan hubungan bisnis nih. Kadang-kadang kan nggak mungkin most of the time nggak sejalan gitu kan. Gimana cara lu ngelakuin itu? Mungkin jawaban pertama menurut gua jangan dipisahin malah. Jangan dipisahin. Malah dijadiin satu. Values-nya harus sama within your working waktu lo kerja sama waktu lo di rumah itu values-nya harus mirip. Kalau nggak mirip malah nggak nyambung gitu. Nah, kita udah biasa banget dari awal kita kerja juga udah punya mindset untuk entrepreneurship. Nah, terus kita tambahin lagi nih, setiap kita punya experience kita bilang terutama ke anak-anak di bawah, sepupu-sepupu kita yang di bawah yang nantinya bakal ngegantiin kita lah. Itu untuk cara kerja kita kayak begini. Sekarang Umawar seperti ini. This is yours, you know. This is not mine gitu. Itu value-value kayak begitu menurut gua yang ngebuat everybody have respect between each other. Terus punya goals untuk bisa membantu keluarga lagi gitu. So they all have the same mindset kayak lu waktu keluar di selesai kuliah juga gitu ya. Ini ada family business yang kita mesti jalanin juga gitu. Dan itu biasanya hubungan kayak gitu lu dipaksa nggak sih sama orang tua? Jadi misalkan lu Sabtu Minggu lu kemana sih, lu hangout sama orang, lu hangout aja sama cousin lu kayak gitu. Ada kayak gitu nggak sih? Sebenarnya kita nggak sama sekali nggak dipaksa. Cuman memang ada kebiasaan keluarga itu kan yang kumpul. Benar. Jadi kan dari zaman dulu hari Kamis malam kita kumpul, ada pengajian. Hari Jumat malam juga. Hari Minggu itu benar-benar hari Minggu kita kumpul benar-benar cuma keluarga doang. Tanpa ada orang lain. Kalau Kamis Jumat masih ada tamu juga gitu. Cuman yang kedua value juga yang diajarin adalah sih sebenarnya how to be selfless sebenarnya. Sebenarnya yang paling utamanya itu kan kalau lo kebersamaan itu kan kalau lo selfish sebenarnya susah gitu kan. Jadi kalau lo selfless sebenarnya kalau barengan itu ya akhirnya jauh lebih gampang gitu. Iya. Karena gua kalau kayak there's a lot of cases di mana kayak misalkan lu udah nikah gitu kan. Lu kan udah punya keluarga sendiri nih gitu kan. So most of the time waktu untuk keluarga besarnya itu jadi mengecil gitu kan. Tapi in your case lu nggak bisa kayak gitu kan karena you basically kerja bareng juga gitu kan. Sebenarnya kitanya sendiri sepupu-sepupuan sering kerja bareng, nongkrong bareng. Terus tadi udah nyambung sekarang udah ke istri-istri kita.
nongkrong bareng juga. Ya, exactly. Anak-anak kita nongkrong bareng juga. Ya. Jadi memang sekalian kita nggak genuine togetherness-nya tuh genuine gitu, nggak by force. Benar. Tapi you know what started this yang benar-benar nyambung semuanya ini sebetulnya gara-gara kalau gue bisa mikirin ya, itu gua, Anis, Mahdi, Ijay dan yang lain-lain tuh satu sekolah. Actually teman-temannya Anis, teman-teman gue juga, teman-temannya Anis juga. Iya, makanya kayak anak-anak sini kan kenal lu ya. Pasti it's always like that gitu kan, dari dulu man, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Dan Mahdi pun juga begitu. Sama kayak gitu juga. Oke, interesting man. So, lu udah pernah ngerjain bisnis sendiri nih sebelum Umawar. If you had the choice, let me put it out there gitu. Kayak everyone would love to have what you have right now gitu, yang dari bisnis yang dari kakek udah jalan sampai diturunin gitu. Tapi kan ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. If you had the choice, lu mendingan mulai something baru, brand new sendiri kayak waktu lu ngerjain Acai Berry, atau lu ngegedein apa yang lu udah ada. If you had the choice, gua akan menjalankan yang bareng sama keluarga sih. Pertama menurut gue karena berkah sih. Itu something yang intangible banget gitu ya. Gampang ngeluarin kata-kata berkah, but kita udah menjalankan 9 tahun, 10 tahun menjalankan itu baru, oh ini dia nih artinya nih yang tadi lo bilang, kita bisa ngumpul bareng, bisa kerja bareng, bisa jaga silaturahmi gitu ya, antar family gitu. When it's hard together, when it's good together. Kalau gue, jawaban gue sih sebenarnya both. Jadi tetap kita starting up a new business, tapi with the infrastructure that we have. Jadi hoping that the business yang kita start ini, it doesn't benar-benar start from zero gitu. Kayak misalnya kayak udah ada baseline-nya. Gitu. Jadi sebenarnya sih itu sebenarnya give satisfaction of both ngelanjutin bisnis keluarga dan starting up-nya. Jadi kan kadang-kadang starting up juga gitu. Starting up itu kan sebenarnya kalau sukses kan you generate certain feeling gitu kan, certain feeling yang kira-kira oh gue have done something, gue make something from scratch gitu kan. Ya sebenarnya masih bisa itu di feeling itu tuh didapetin. Basically dengan kita branching out bisnis ke area yang benar-benar belum ada, tapi with the infrastructure that we have. Jadi jadinya itu sebenarnya still masih hidup di both world sebenarnya. I can tell from the new investments kayak gitu kan. Yang di new industry kan juga sesuatu like yang basically it's like that, right? Oke. Nah, selama lu ngejalanin ini pertanyaan yang mungkin cukup susah. Kesalahan terbesar yang tadi gampang-gampang pertanyaannya. Kesalahan lu paling besar selama lu ngejalanin bisnis keluarga lu apa sih? Dan you wish you didn't do it then gitu. Misalkan ada investment gone wrong atau ada lu tadi ngomongin tentang berkah, terus lu punya niat bagus, ternyata it turns out to be not so good kayak gitu. Ada nggak? Ada lah ya. Di awal-awal kita benar-benar baru form ini, baru ibaratnya baru megang duit gitu kan. Maksudnya kan begitu dibentuk holding company kan uangnya baru termuara ke satu company gitu kan. Dan di situ kan kita manajemennya, kita kan bisa arahin kemana investment yang mau jalan. Ada lah bad investment di awal-awal yang kita berharap untuk bikin teknologi tapi ujung-ujungnya nggak jadi kan. Mungkin kalau dari gue yang mungkin paling bisa di highlight itu at that time waktu kita successfully restructure, successfully dapetin duit dimuarain ke satu investment company, itu kita high confidence, mau menjalankan everything on our own, mau build dari scratch. Itu menurut gue kesalahan utama. You can't do everything yourself. Lo harus berpartner, lo harus punya orang lain yang menjalankan itu. Itu sih menurut gue. Tapi waktu lu salah gitu, lu salah investment ngeluarin rugi gede gitu, lu dimarahin gak mau gak punya nyokap lu? Bukan sih? Iya sebenarnya sih kita laporan. Tapi kita harus cover up juga laporannya gitu kan. Maksudnya bukan cover up lah. Jadi kayak
ya ini kita mau coba ke sini cuman gagal, tapi kita will continue doing it gitu. Tapi kebetulan karena kan itu related specifically yang gua ngomong nih related ke teknologi dan tapi akhirnya sekarang at the end of the day the technology still jalan. Gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya memang dari awal juga kesalahan itu biasa gitu ya di bisnis ya. Tapi gimana lu cara nge-recoupnya aja ntar ke depannya? I guess semuanya ini backgroundnya emang entrepreneur dan they've done a lot of things wrong juga. Ya kalau misalnya lu tanyain bokap lu dulu, udah pasti ada. Salah lu di mana waktu itu? Waduh, oke, sit down. Let's have a tea. Actually, it's gonna be a long podcast. Gue pernah ada satu momen di sebelum pandemi itu ada satu momen kita lagi susah-susah banget gitu kan, cash flow lagi susah-susah banget. Itu gue stres banget lah, tidur agak susah gitu, Anis juga, yang lain juga gitu kan. Terus gue tanya sama bokap gue, kok santai banget sih gitu? Well, this is not my first time happens like this. Jadi gue tahu they will be in the rocking ship gitu, bukan pertama kalinya. Pertama kali, gue bakalan ada bounce lagi, don't worry. Gitu. Dia soalnya udah ngelewatin 98 mungkin, terus sebelum itu juga uncertainty-nya juga banyak juga. Banyak, betul. Oke. Last one ya, sebelum kita wrapping up. Continuation plan ke generasi selanjutnya. Ini kan berarti lu lagi nyiapin adik-adik sepupu lu untuk bisa contribute ke sini kan. Tapi kan ada the next generation, generasi keempat atau generasi kelima gitu ya, anak-anak lu Our gitu. Kids gitu ya. How are you guys doing it? Sebenarnya kalau fourth generation kita belum nyampe mikir di situ ya. Tapi sih sebenarnya as a start kita just to get them comfortable aja between one and another, main bareng segala macam. Karena kita believe itu pasti akan guide towards dia ngelihat bapak-bapaknya kerja bareng, dia ngelihat ya kayak anak gue kan kayak misalnya ini kan di kantor kan berempat kan gitu kan misalnya, ya sebenarnya sih more than berempat gitu kita berjalan ini kan kita sekeluarga semua gitu. Jadi penjelasan itulah yang kita lakuin dari mereka kecil. Cuman kalau yang benar-benar more konkret adalah ya ke cousin sebenarnya gitu kan. Itu udah terjadi. Mulai kita every decision making kita involve gitu kan. Every decision making kita involve. Especially kan decision kadang-kadang nggak semuanya sweet decision gitu kan. Bitter decision juga kita harus involve dan kita communication why kita take this step gitu. What are your view on this gitu-gitu. Pasti these things kita tanya gitu. Jadi karena whatever decision yang kita buat sekarang kan akan ada impact-nya juga. Jadi mereka juga aware terhadap itu. Salah satu konkret yang kita jalani itu kita punya liaison for each family untuk these kind of things yang Anis ngomongin. Jadi misalnya ada keputusan yang agak ribet nih. Berarti ini keluarga yang ini nih Awi nih. Atau keluarga yang ini Anis nih yang ngomongin itu kita ada kayak begitu. So it's not the keputusan yang lu sebut tadi nggak limited to business decisions doang gitu. Bukan. Tapi ada kayak personal decisions kayak gitu-gitu juga. So that's how tight your family is. Amazing man. Well, thank you so much guys for coming. It's been a pleasure. Thanks for having us. Thank you. Hopefully we will see you again. Thank you bro. Thank you bro. Thank you. Peace.